menyediakan ruang isolasi, tapi karena disesuaikan saja kebutuhan kalau di tingkat desa masing-masing, minimal poskonya di ruangan, jadi nanti mungkin kemungkinan akan beralih. Yang kedua, di tiap hari harus ada bentuk kegiatan posko, baik itu yang ke lapangan maupun yang ada di posko itu sendiri. Mungkin itu sebagai laporan yang kemarin hasil ONEP dari tingkat kecamatan, juga ke Pak yang terhormat juga Pak Binza waktu itu sudah ikut, Pak Dimas ikut sama. Itu saja mungkin sebagai laporan awal. Penjelasan lain akan disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Posko, yaitu Pak Iwan. Maka kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun, terima kasih Pak Dadan Tardana yang di desa ini sebagai kasih pemerintahan. Demikian pula rekan-rekan mitra penanggulangan masalah COVID Desa Cinunuk yang sudah terbentuk, dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadan juga saya berikan terima kasih, karena pada saat sosialisasi di tingkat kecamatan kebetulan saya ada tugas yang lain sehingga saya tidak bisa hadir. Namun demikian saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Samsul di sini, ada Pak Binsa. Terima kasih Pak Binsa selalu mengawal intensitas kegiatan-kegiatan di desa, bukan hanya di posko ini maupun kegiatan sosial lainnya pun berkenaan dengan masalah COVID ini, dampak COVID, penyebaran COVID, pembatasan kegiatan di COVID ini bisa berlangsung dengan baik. Dan mohon pula kita maaf, kebetulan Pak Ketua PJ, Pak Kepala Desa tidak bisa hadir karena tadi malam sempat saya komunikasi dengan beliau. Beliau mengantar adiknya tadi malam mau dioperasi, Kang Adin, selaku UPT Dinas Pemakaman Cikoneng, Kecamatan Cilenyi. Untuk itu saya dalam kata sambutan saya mungkin sedikit kita menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan tim pembinaan posko desa memiliki tugas memberikan pembinaan akibat penyebar luasan dan penanganan COVID khususnya di Desa Cinunuk sesuai dengan kewenangan desa. Beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dengan kearifan yang ditetapkan melalui peraturan desa. Secara kebetulan rancangan sudah saya ada, cuman mungkin akan kita sosialisasikan terhadap masyarakat maupun khususnya sebelum ke masyarakat mungkin ke lembaga yang ada di desa dan pemerintahan desa. Lantas di sini juga kita singgung berkenaan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 barusan, berkoordinasi dengan Babinsa beserta mitra desa lainnya sesuai dengan bidang dan tugas, melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui penegakan pembahasan kegiatan di dalam desa. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap masyarakat melalui pelanggaran protokol kesehatan. Tim pendukung posko memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan posko desa akibat penyebaran atau penularan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan desa. Itu mungkin kutipan dari beberapa aturan yang mungkin sudah di dalam Perdes. Perdes itu dibikin disesuaikan dengan kearifan lokal maupun rujukan katakan dari Perbuk ataupun dari Kemenkes maupun dari pemerintah, peraturan pemerintah. Nah, itu ada beberapa hal aspek yang mungkin kita perhatikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mungkin kita berkunjung ya ke beberapa RW dari mungkin RW yang di wilayah atas, RW 22, RW 25, RW 17 yang di tengah gitu. Lantas yang mungkin yang terakhir di RW 14 Padanwangi. Namun demikian ada beberapa hal yang mungkin perlu kita komunikasikan karena kebetulan di sini ada Dinas Babinsa. Saya berharap secara kearifan lokal
kita punya 6 gerbang, 6 pintu memasuki wilayah, yaitu ada di GMC yang Permata Biru. Paling tidak di situ yang saya harapkan Pak Binmas, Pak Babinsa juga teman-teman yang lain, bagaimana kalau itu kita jadikan juga base deteksi awal. Di situ katakanlah di setiap posko GMC itu kita adakan di situ penyemprotan, disinfektan, di situ melalui tugas rutin lah kita kasih kewenangan terhadap pengelola GMC itu untuk mengschedulkan berapa jam mereka ada tugas di situ tapi melaksanakan ini. Karena sepengetahuan saya melihat potensi keluar masuknya orang segala macamnya itu amat sangat ini dari luar kota segala macam. Mereka main selanang solong masuk begitu saja. Yang desa Cimekar, wilayah Bumi Oren dan Permata Biru 2 itu pun juga kan masuk gerbang sebelah sini. Bisa alternatifnya kalau yang sebelah selatan itu gerbang GMC yang Permata Biru, Pandanwangi, terus Pandanwangi Kali Alit Sepalina Mataru. Demikian juga mungkin yang di Sadang, yang Ciduruwi, yang Bapak Kambolia ya, Cipadati dan sebelah sana terus ini Cijambe. Nah kita punya 7 gerbang yang akan memasuki wilayah kita dan itu saya harapkan, saya tekankan mudah-mudahan di posko kita ini deteksi dini awal untuk masyarakat umum luar atau keluar masuknya masyarakat di kegiatan kita ini bisa ada semacam rambu-rambu katakanlah penanganan berkaitan dengan masalah itu. Mungkin fasilitas yang perlu kita akan ada di sana tenaganya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar GMC silahkan dibagi waktu schedule-nya, time schedule-nya ditentukan oleh mereka, dimasukin ke posko bahwasanya mereka melakukan satu aktivitas kegiatan itu. Di samping katakanlah mereka melakukan tugas itu, yang saya harapkan juga ada dokumentasi. Itu ada dokumentasi. Bila mana perlu katakanlah perlu diadakan di situ ada CCTV, kenapa tidak gitu. Lakukan untuk pemasangan di situ. Melibatkan beberapa RW kan, gerbang itu kan melibatkan beberapa RW. Nah itu mungkin kita bisa bersama-sama atau inisiatif dari pemerintahan desa mengantisipasi hal seperti ini juga rambu-rambu IT, rambu-rambu katakanlah kesehatan, rambu-rambu kemasyarakatan ini bisa kita terfilterin gitu dengan adanya posko-posko bantuan kita yang udah ada di desa termasuk di wilayah-wilayah jalur keluar masuknya dari masyarakat kita. Itu yang mungkin sambutan saya atau sepatah dua patah kata saya di dalam pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkoordinasi aktif dengan para kebijakan di kewilayahan khususnya di masing-masing RW bisa mengedukasi apa yang kita harapkan dari program ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Wakil Ketua sekaligus Ketua BPD Desa Cilunuk. Sebagai informasi saja Bapak-bapak semua bahwa posko desa atau posko PPKM Mikro ini pengarahnya sekaligus adalah untuk di tingkat kecamatan itu Pak Camat itu sendiri. Untuk di tingkat desa sebagai pengarah pembina kita adalah Pak Babinsa, Pak Ahmad, Babinmas, Pak Heri itu sebagai pengarah dan pembina di posko itu sendiri. Juga Kepala Puskesmas PKM itu sebagai pembina dan pengarah. Juga satu lagi pendamping desa itu adalah pengarah. Ketuanya itu sendiri adalah Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Bapak Haji Dadang. Wakil ketuanya Ketua BPD. Di dalam posko itu ada 4 tim, Pak, yang sebagai Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang ketahui. Yang pertama tim pencegahan, kedua tim penanganan, ketiga tim pembinaan, yang keempat tim pendukung. Siapa saja sih yang di tim pencegahan itu sendiri? Tim pencegahan itu dikoordinir atau koordinatornya adalah Ketua LPMD. Wakil ketuanya atau wakil koordinator adalah Kasih Pelayanan dan Kasih Kesra. Ini sudah berjalan kan seperti ini adalah bagian
tim untuk pencegahan. Di dalamnya adalah para kepala dusun. Di dalamnya adalah para kepala dusun dan lembaga desa lainnya yang disesuaikan. Jadi mungkin ini tim pencegahan, Kim adalah salah satu bagian dari tim pencegahan. Yang kedua, tim penanganan. Apabila terjadi penanganan, unsurnya yaitu unsur bidan desa. Koordinatornya harusnya bidan desa, kader posyandu, kader kesehatan lainnya, dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang bidang kesehatan itu sendiri. Yang terakhir yang tidak kalah tim penanganan ini adalah ketua RT dan ketua RW seluruh yang ada di desa Cinunuk. Ini adalah bagian dari penanganan kalau terjadi, karena memang masyarakat yang terpaparnya di RT itu. Ketua RT dari RT 1 sampai 195 RT dan RW 1 sampai 29 RW bagian dari tim penanganan. Juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Yang ketiga adalah tim pembinaan. Tim pembinaan itu koordinatornya adalah kasih pemerintahan. Kalau terjadi tadi koordinasinya dengan Pak Babinsa, Babinma kalau ada kerumunan ataupun apapun. Kedua, Satlinmas desa anggotanya. Tiga, tokoh agama. Ketua MUI, kenapa ya, tokoh masyarakat, Karang Taruna desa itu bagian dari pembinaan atau Karang Taruna wilayah. Tim pendukung di dalamnya adalah yang diketuai di koordinator adalah oleh Pak Sekdes dan perangkat desa lainnya serta tim penggerak PKK, tokoh pemuda bagian tokoh pemuda dan tokoh masyarakat jika unsur LPMD dan BPD lainnya dan lembaga-lembaga desa lainnya. Itu tim pendukung. Jadi ada 4 tim ini sebagai informasi nanti SK-nya memang sudah disiapkan karena PDS-nya sudah disiapkan, tinggal diangkat. Mudah-mudahan karena kemungkinan PPKM mikro ini terus berlanjut, jadi ini sebagai tindak lanjut, mohon juga diinformasikan kepada yang lain bagian bidang tim-timnya supaya nanti berkaitan tentang anggaran dan lainnya mungkin nanti bagian kaur keuangan dari tim pendukung itu yang sebagai para kadus, para dusun yang lainnya ini adalah bagian dari tim pencegahan untuk penanganan COVID ini. Yang di koordinator harusnya ketua RPMD, maka sebenarnya dari malam saya sudah WA, tapi karena beliau belum ada jawaban juga sampai saat ini WA-nya, jadi mudah-mudahan bisa hadir. Kalaupun tidak, ada kasih pelayanan dan kasih Kesra sebagai wakil koordinator serta para kadus untuk melaksanakan pencegahan. Nah, hari ini memang agendanya adalah hasil itu adalah monitoring ke lapangan sudah sejauh mana perubahan ataupun penanganan yang ada di RT RW, karena memang beberapa RW kemarin masukan dari beberapa kadus dan beberapa tadinya pengen dikunjungi oleh koordinator di samping nanti penanganan langsung mungkin Pak. Nah, rencananya hari ini adalah kita langsung ke RW 22, terus juga ke RW kalau sempat di RW 28, kalau tidak di wilayah tengahnya adalah RW 17 yang saat ini ada terpapar, RW 29 dan terakhir di RW 14 yang di RW 14 dan kembali lagi ke kita. Itu mungkin Pak enggak jadi wilayah tengah saja, wilayah RW Dusun 3 kan udah RW 22, jadi biar cepat lah. Nanti ke selanjutnya mekanisme ke wilayah-wilayah kita atur lagi wilayah mana lagi. Untuk sementara hanya itu dulu supaya waktunya kita juga nggak mungkin seluruh RW, hanya ini yang mulai dari asal zona hijau menjadi zona kuning, kuning kembali ke hijau, itu
itu ada beberapa RW yang tadi disampaikan RW 22 sampai hari kemarin alhamdulillah sudah selesai dan dinyatakan negatif. RW 17 asalnya ada menjadi hijau dan sekarang menjadi kuning lagi karena terpapar baru. Nah, itu evaluasinya kenapa bisa seperti itu, nanti kita ambil sampelnya seperti apa. Terus juga di RW 29 kemarin ada keluhan dari Pak RW-nya, mekanisme masalah nanti mungkin Pak bagian keuangan yang akan menjelaskan di sana penanganan selama isoman karena mereka sudah kewalahan gitu kan. Yang ketiga yang 14 yang tadi malam baru walaupun bukan orang Cinunuk ya, orang Cimekar tapi karena domisili di Cinunuk itu di RT 6 Pak, ada kemarin malam diambil ke AMC. Mungkin ini tuh sebagai informasi kenapa hari ini ada evaluasi, mudah-mudahan nanti kedepannya karena rencananya kemarin tuh Pak Ketua rencananya kemarin tuh kita tuh mau ada evaluasi ya itu hari kan kebetulan Pak Kadesnya pejabatnya berhalangan hadir, jadi diundur lagi mungkin mudah-mudahan hari Senin atau Selasa. Informasi itu saja mungkin karena mengingat waktu sudah terlalu siang, supaya kita mengambil sampling dan mengambil evaluasi dari wilayah masing-masing. Untuk sementara dusun 3, dusun 2, dan dusun 6. Nanti dusun yang lain kalau bisa di RW 28 nanti hari berikutnya nanti masukan dari para kadus supaya lebih jelas apa itu Pak Wakil. Saya dukung juga itu mungkin sekarang parsial dulu karena memang tidak berurutan. Jadi ada tadi dari 22, 25 masuk ke katakanlah 17, nanti ke 14, ke 29, jadi parsial dulu. Karena memang kalau kita ini masalah waktu, tenaga kita juga ada keterbatasan gitu. Namun demikian kegiatan ini bisa